Kapolri, benar atau tidak tentang motif ini. Dari berbagai sumber, dan saya mencoba memformulasikan tentang motif ini, dan mudah-mudahan Pak Kapolri memberikan jawaban benar atau tidak tentang apa yang saya sampaikan. Kejadian di Magelang, tadi sempat disinggung, tanggal 2 mereka berangkat ke Magelang, rombongan pertama, itu ada Putri, ada Brigadir J, ada Ricky, Richard, dan Kuat, termasuk asisten rumah tangga namanya Susi. Itu tanggal 2. Tujuan mereka adalah untuk melihat anaknya yang sementara sekolah di Magelang. Dan mereka tinggal di salah satu rumah di Magelang, rumah kecil, lantai 2, dan segala aktivitas dalam rumah itu bisa dilihat. Sangat mudah untuk dilihat. Lalu kemudian tanggal 4 ada kejadian. Ada kejadian di mana Brigadir J atau pada siang hari si Putri tidur di sofa di ruang tamu, lalu kemudian datang Brigadir J ingin membopong, katakanlah seperti itu, mengangkat Putri untuk masuk dalam kamar. Melihat kejadian itu, si Kuat membentak si Brigadir J agar tidak melakukan itu dan menyentuh ibu. Lalu kemudian mengurungkan niatnya. Tanggal 6, Ferdy Sambo menyusul dan ingin merayakan hari pernikahannya pada malam hari. Bergabunglah mereka di sana, di Magelang. Besok paginya Ferdy Sambo pulang ke Jakarta, balik tanggal 7 pagi. Lalu kemudian ada kejadian pada sore hari. Jam 17.30 menjelang maghrib, ini sebenarnya pemicu. Saat itu Brigadir J masuk dalam kamar, Putri di lantai 2, dan keluar dari kamar dilihat oleh Kuat. Mengendap-endap, lalu kemudian ditegur. Kenapa masuk ke kamar ibu? Kemudian lari. Mendengar ada tangisan di dalam kamar oleh Putri, didengar oleh Kuat, didengar oleh Susi. Lalu kemudian ingin mengkonfirmasi apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dialami oleh Putri. Lalu kemudian Kuat menyarankan ke ibu agar kejadian ini dilaporkan ke Ferdy Sambo. Malam harinya jam 11 malam Putri melaporkan apa yang dialami pada sore hari itu ke Sambo lewat telepon. Karena pada jam 7.30 ya menjelang maghrib melihat ibu dalam kapal, Kuat melihat ibu dalam posisi nangis, pakaian acak-acakan dan sebagainya sambil menangis. Tolong saya disampaikan benar apa tidak tentang informasi ini, tentang motif ini. Jam 11 malam Putri menelpon ke Ferdy Sambo dan sambil menangis menyampaikan bahwa saya diperlakukan seperti ini oleh si Brigadir J. Ditanya lebih lanjut, di Jakarta nanti saya jelaskan. Artinya penjelasan lebih rincinya nanti dijelaskan oleh Putri ke ke Ferdy Sambo setelah tiba di Jakarta. Mereka berangkatlah tanggal 8 balik, berangkat pagi dari Magelang ke Jakarta. Tiba di rumah Saguling sekitar sore hari.
Boleh jadi juga Ferdi Sambo mengkonfirmasi kepada para ajudan pada saat di Magelang apa yang dialami oleh ibu, sehingga muncul kemarahan, emosi dan sebagainya saat itu. Tiba di rumah Saguling, dikonfirmasi apa yang dialami oleh ibu. Ternyata diceritakan semua apa yang dialami tanggal 4 lalu kemudian tanggal 7 itu. Marahlah si Ferdi Sambo, murka, hilang akal sehatnya sebagai bintang 2, yaitu di luar nalar kita. Diajaklah mereka ke Duren 3. Di Duren 3 terjadilah pembunuhan ini yang dilakukan oleh Richard dan juga oleh Sambo. Setelah merasa bahwa dia harkat dan martabat, kehormatan dan harga dirinya sebagai suami dilecehkan sedemikian rupa. Malam harinya Sambo melaporkan kejadian di Duren 3. Pada titik ini saya ingin mengkonfirmasi benar apa tidak tentang kronologi ini. Itu satu. Lebih rincinya bisa saya jelaskan. Tapi secara garis besarnya begini Pak Kapolri. Supaya berita di luar tidak simpang siur. Ini harus dijelaskan Pak. Karena peristiwa pidana tidak bisa dikatakan, oh ya nanti di sana dijelaskan dan sebagainya. Ini ada hubungan kausalitas, sebab dan akibat. Dan dalam hukum pidana kita kenal itu. Bisa Pak? Bisa. Saya langsung konfirmasi. Benar apa tidak tentang kronologi ini? Jadi kalau bertanya pada mitra, lewat sini dulu Pak. Oke, lewat pimpinan. Ya. Diizinkan. Jadi begini Pak, ini Bapak endapkan dulu, tidak usah langsung karena ini bukan pansus. Jadi, enggak, pimpinan, ini akan ada pertanyaan lanjutan. Pertanyaannya apa tadi Pak? Oh enggak, setelah dijawab. Bagaimana Pak Kapolri? Mau dijawab enggak? Silakan Pak. Interupsi pimpinan. Jangan interupsi dulu. Jangan diinterupsi. Ini ruang silakan saya. Pak Kapolri. Silakan Pak Kapolri. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan jawab terkait beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Pak Suding. Dari yang disampaikan beliau ada banyak hal yang memang sesuai Pak. Namun, mohon izin, terkait motif ini, kami sementara sudah mendapatkan keterangan dari saudara FS. Namun kami juga ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa Ibu PC. Oke. Sehingga nanti yang kami dapat, apalagi pada saat posisi beliau sebagai tersangka, apakah berubah atau tidak. Oke. Dengan demikian kami bisa mendapatkan satu kebulatan terkait dengan masalah motif. Terima kasih. Baik. Jadi pada intinya Jadi cukup kronologi mengandung kebenaran, tapi untuk lebih diperdalam setelah diperiksa Ibu PC. Baik. Kasih Pak Kapolri. Karena ini perlu penjelasan Pak, supaya ini berita di luar tidak simpang siur, ada LGBT lah, ada inilah, masyarakat kita sangat mudah mengkonsumsi berita-berita hoax gitu loh. Seperti ada temuan uang 900M di rumah Ferdi Sambo, apa betul itu terjadi? Apa benar ada penemuan seperti itu? Apa benar polisi melakukan penyitaan? Apa benar ada angka seperti itu? Mohon dijawab Pak Kapolri. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. sebentar Ketua. Interupsi pimpinan. Sebentar Pak. Enggak, Sebentar. Pimpinan. ada tata tertib dalam MD3. Ketika seorang anggota menanyakan terhadap sesuatu mitra, itu tidak bisa diinterupsi oleh anggota. Ingat itu. Silakan Pertanyaan dilewatkan di sini, jangan diinterupsi. Jadi kita sama-sama tahu tata tertib. Kalau Sebentar masuk- pimpinan, saya hanya meluruskan dan disampaikan. Tidak bisa, tidak bisa diluruskan ketika ada pertanyaan sebuah anggota. Bukan, saya tidak meluruskan Pak Suding. Saya interupsi pimpinan tadi. Saya tidak menginterupsi Pak Suding. Ketika ketua bicara, saya interupsi. Jadi saya tidak menginterupsi anggota. Saya menginterupsi pimpinan. Kalau tidak diperbolehkan interupsi pimpinan, apa dasarnya?
Terima kasih. Saudara Johan Budi, mekanisme rapat kita, rapat dengar pendapat itu dipimpin oleh pimpinan. Pimpinan mengatur jalannya rapat. Oleh karena itu setiap mitra ketika sedang harus lewat sini. Prosesnya Pak Suding sedang bertanya sama Pak Kapolri. Pertanyaan langsung kayak begini juga lewat di sini. Nggak bisa langsung juga. Kecuali kalau itu pansus angket. Yang sudah disumpah. Ini enggak. Baik. Jadi ini izin. Lewat Apakah pimpinan. Pak, sebentar dulu Pak. Bapak masih mau melanjutkan pertanyaan pada Saya Pak akan Kapolri? lanjutkan. Ya? Lewat pimpinan. Yes, oke. Makasih. Terkait dengan berita yang viral, ini menurut saya ini perlu ada kejelasan, Pak. Ya. Ini perlu ada kejelasan, Pak Ketua, supaya masyarakat kita tidak lalu kemudian disuguhi dengan berita-berita hoax yang memang sengaja di-framing dan tujuannya memang seperti apa yang dikatakan oleh Pak Desmond tadi atau siapa tadi. Agendanya adalah untuk merusak institusi kepolisian. Pintu masuknya lewat kasus Sambo, seperti kata Pak Arteria. Ada agenda seperti itu. Jadi kita jangan melihat hanya sekilas bahwa kasus ini, tapi ada agenda besar di balik ini. Nah itu kita tidak inginkan. Institusi kepolisian ini dirusak sedemikian rupa oleh pihak-pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Nah, makanya kita minta dari tim cyber supaya proaktif melacak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini untuk merusak institusi negara seperti institusi kepolisian. Itu terkait menyangkut masalah temuan uang, bunker dan sebagainya. Saya minta juga penjelasan dari Pak Kapolri tentang hal ini karena ini menyangkut ini viral dan ini juga merusak institusi. Seakan-akan ini institusi kepolisian pengumpul duit haram apa segala macam. Ini kan arahnya ke sana, Pak Ketua. Berita-berita seperti itu, ya kan. Itu selanjutnya Pak Kapolri. Dalam proses penanganan kasus ini ya, memang kita juga tidak bisa melepaskan ada satu kesan yang muncul di masyarakat. Padahal kita inginkan bahwa institusi kepolisian ini adalah satu garis komando. Tidak boleh ada faksi-faksi dalam satu institusi. Ya kan begitu. Oke lah, kalau kemarin ada mengatakan ada Kaisar Sambo yang membangun kekuatan yang begitu besar di dalamnya. Begitu. Tapi sedapat mungkin ini tidak terjadi gitu loh. Ini harus akhirnya hanya ada satu matahari di institusi kepolisian, Pak Kapolri yang dipimpin oleh Pak Listio Sigit.